kawan Humas, kembali lagi di podcast Polistalk Polda Sumatera Utara. Saya Brigadir Iqbal dan rekan saya Bribtu Novriana. Nah, kawan Humas, narasumber yang hadir hari ini seorang anggota Polri yang juga merupakan tahfiz Quran di Bal, tahfiz Quran 10 juz dan juga pernah meraih prestasi di MTQ tingkat nasional dan juga tingkat provinsi. Ini langsung aja kita ngobrol nih Bal dengan Bribda Gerald Habibi Sembiring, personil Ditsamapta Polda Sumut. Halo Gerald, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Selamat datang di podcast Polistalk. Iya, benar nih. Ini langsung aja nih kita penasaran nih Bal. Kita bincang-bincang langsung sama Geraldnya langsung. Iya, benar. Boleh dong Gerald sedikit ceritakan gimana sih proses seleksi yang dijalani sebelum dinyatakan lulus sebagai anggota Polri? Jadi izinkan saya menceritakan ketika saya ada motivasi dari ayah saya. Jadi pada awalnya mungkin belum sempat terpikir Kak, karena saya kan kemarin masih SMA juga gitu kan. Ya berarti lulusan tahun berapa Gerald? Siap tahun 2024. Oke, baru lulus juga ya. Iya. Jadi kemarin itu masih juga fokus sama MTQ-nya gitu kan Kak. Jadi pikiran juga masih bercabang-cabang. Apakah mau lanjut kuliah yang ke agama atau mengejar cita-cita. Iya benar. Jadi orang tua sempat ada info dari Baksumda Polres Binjai. Jadi ayah ditelepon sama personil Polres Binjai bahwasannya ada penerimaan Rikpro jalur tahfiz nih, jalur scouting. Nah, jadi untuk pendaftarannya kan langsung ke SDM Polda kan Kak, ke Dalpres kalau nggak salah kemarin. Jadi diinfokan lah apa-apa aja yang dibawa. Nah, disitulah baru saya membuat administrasi bersama ayah, bersama orang tua, menyiapkan berkas-berkas semua. Jadi mulai termotivasi di dalam benak saya bahwasannya Hafiz itu juga bisa mengabdi pada negara. Jadi anggota Polri ya, benar ya. Nah, jadi persiapan yang Gerald sendiri lakuin apa ini? Karena kan sebelumnya mungkin fokusnya ini menjadi tahfiz ya gitu kan. Tapi kan kemudian beralih ingin menjadi anggota Polri gitu. Nah, ada persiapan khusus nggak sih di mana Gerald sendiri juga masih tetap menghafal Quran lah ya, tahfiz Quran ya kan. Nah, itu ada persiapan khusus nggak sih yang Gerald lakukan? Jadi kalau persiapan khusus yang pertama di tahun 2024 itu kan juga saya ada ujian akhir Kak, SMA. Nah, jadi itu kan berbarengan dengan ujian akhir saya. Kemarin itu bulan Maret kalau nggak salah kemarin. Nah, jadi di bulan Maret itu juga berbarengan dengan MTQ. Jadi di situ juga saya persiapan mungkin dari psikologi, akademik dan fisik. Jadi untuk pembagian waktu saya dari habis subuh, setelah subuh kan pulang dari masjid. Jadi mungkin sama ayah tuh biasa murojaah Kak. Murojaah itu artinya mengulang hafalan. Jadi mungkin ada mengambil waktu 1 jam 2 jam, mungkin sampai jam setengah 8. Kemudian saya olahraga pagi. Nah, di situ olahraga pagi, pulang ke rumah. Setelah itu baru bersih-bersih diri, sarapan, baru lanjut belajar Kak. Nah, saya kasih waktu intens untuk di belajarnya Kak, karena kan kalau fisik mungkin karena baru-baru belajar itu jadi belum terlalu mumpuni. Jadi untuk kemarin itu persenannya banyak diambil di akademik Kak, makanya saya terus press di akademik kemarin. Iya juga. Dan juga Gerald sendiri tes fisik ya, ibaratkan baru lulus SMA juga fisiknya juga masih kuat ya, jadi nggak sulit juga. Tapi sedikit lah ini dipotong. Berarti ayah Gerald Polri ya? Ayah itu anggota Polri juga. Anggota Polri ya. Itu dinasnya di mana? Dinas ayah di Polsek Binjai Selatan. Oke, Polsek Binjai Selatan. Nah, kalau untuk di keluarga sendiri nih, yang tahfiz Quran ini apakah hanya Gerald sendiri atau ada yang lain? Nah, kalau untuk di keluarga mungkin karena mayoritas keluarga itu ada yang Nasrani Kak. Jadi ayah sendiri yang buat saya termotivasi menghafal Al-Quran karena ayah itu juga dulu sempat pesantren di Rodotul Hasanah. Jadi mengikuti jejak ayahnya ya Gerald ya, Bal. Jadi kalau boleh tahu nih sejak usia berapa sih Gerald mulai menghafal Qurannya? Nah, kalau untuk termotivasi menghafal Al-Quran mungkin dari TK. Dari TK ya. Ketika ayah gitu kan, kan ayah juga ustadz di masjid gitu kan Kak. Jadi saya juga diajak sholat subuh bersama, terus saya lihat juga ayah ngajar ngaji di situ. Saya kok ada rasa tertarik untuk menghafal gitu Kak. Jadi mulai dari umur 4 tahun mungkin saya udah
mulai belajar Al-Quran terus Dari 4 menghafal. tahun? Iya Kak. 4 tahun, dari Dari kecil dari kali, kecil, masih iya, kecil ya, sebelum TK Bal. itu lah berarti. Iya, sebelum TK udah mulai menghafal Quran. Nah, ada kesulitan nggak sih untuk Gerald sendiri dalam menghafal Qurannya, apalagi sudah sampai tahfiz Quran 10 juz ya, Benar. Gerald. Ada kesulitan nggak sih, dan gimana cara Gerald sendiri kalau misalnya mengalami kesulitan tuh cara ngatasinya gimana? Nah, kalau kesulitan yang pertama dan yang paling utama pasti malas Kak. Ya bener sih. Iya. Ya kadang kan susah ya, Iya, ya benar. kan. Nah, jadi ada dapat motivasi juga dari ustadz saya bahwasannya ibarat kata lelahmu ini nanti bakalan yang buat kamu semangat di akhirat. Jadi Benar. itu termotivasi di dalam benak saya untuk tidak bermalas-malasan. Iya. Karena saya masuk polisi juga jadi dari jalur ini kan Kak. Iya benar. Jadi kenapa saya harus malas untuk mengulang hafalan Al-Quran saya? Dan ternyata ini membawa jalan yang baik ya kan, Ya, Bal. kan memang Dari ada- tahfiz Quran ini Gerald bisa jadi anggota Polri. Anggota Polri kan memang gitu. orang yang menghafal Quran itu ada keistimewaannya Gerald ya. Iya. Iya benar. Dan Gerald sendiri juga pernah ikut MTQ nih, MTQ, Bal. tingkat Boleh dong ceritain ini ikut MTQ tingkat nasional sama provinsinya tahun kapan ini, dan berhasil meraih apa nih penghargaannya? Nah, kalau M3 provinsi di tahun, sebenarnya saya juga sebelumnya udah ikut provinsi juga dari tahun 2015 Kak. Mulai dari berhasilnya dari 2016 juara 3 cabang 1 juz, itu beranjak 1 juz, 5 juz dan 10 juz. Di 10 juz ini saya di tahun 2023 kebetulan bertepatan di Al-Azhar Kak. Kemarin itu diselenggarakan. Jadi juara 1 kemarin di Al-Azhar kemarin kan diadakan oleh Provinsi Sumatera Utara. Lalu lanjut untuk ke nasional kemarin itu di Provinsi Jambi. Jadi kemarin ya mungkin karena saya masih baru dan juga pemula di 10 juz. Nah, kebetulan 10 juz ini cabang baru saya Kak. Iya. Karena saya baru beranjak dari cabang 5 juz ke 10 juz. Oke. Pasti ada pressure juga yang saya Iya, alami. benar-benar. Jadi itu kan ada TC, training center, Iya. latihan. Jadi disitulah saya dapat motivasi dan juga spirit untuk mungkin mempelajari tahsin. Tahsin itu untuk belajar bacaan saya Kak. Jadi di MTQ nasional di Jambi, alhamdulillah saya kemarin dapat peringkat 5 dari seluruh Indonesia. Untuk tajwid kemarin kan dia tuh ada nilai per bidangnya Kak. Jadi ada 3 yang diambil dari penilaian di MTQ khusus tahfiz. Yang pertama hafalan. Iya. Hafalan ini nilainya 50. Tajwid dan fasohah ini dibagi 2 Kak. Jadinya 25-25. Tapi hebat loh Gerald, Bal. Maksudnya ibaratkan baru memulai Cabang baru, tapi bisa menduduki peringkat Peringkat kelima. kelima. Ya kan, nggak apa-apa, nanti kita coba lagi ya kan, Iya, Gerald, bener. Jadi Gerald di 10 juz nggak ada rencana naik lagi gitu, nambah. Kalau rencana pasti ada Bang. Pasti ada, ya. Cuman namanya kita juga sekarang udah jadi Anggota anggota Polri, Polri. Ya pastinya kita juga kan perlu waktu luang Bang Iya, untuk menghafal. Apalagi menghafal ini ibaratnya mencoba hal yang baru Bang. Jadi untuk mengulang itu harus ada kesempatan Bang. Biar hafalan yang lalu itu nggak hilang. Jadi kan biasanya banyak orang yang hafiz Quran itu karena saking banyaknya hafalan yang dulu lupa. Jadi Ya, jadi semisal dia bilang udah 30 juz, bahkan ketika dites juz 1 aja juga bisa lupa karena dia terfokus dengan Pekerjaannya mungkin kuantitasnya. ya kuantitas. Dia lebih fokus dengan kuantitas daripada kualitasnya. Iya, Tapi ada satu lagi Nov. Ini kan kayak biasanya kalau atlet kan kalau dari instansi Polri kan biasa dikasih keistimewaan nih Iya, untuk latihan. benar. Kalau untuk MTQ sendiri dari dukungan dari Polri gimana sih? Nah, kalau MTQ saya lihat dari senior-senior saya yang juga kebetulan sama seperti saya yang hafiz Quran sangat dihargai sama instansi Polri. Didukung ya. Iya, sangat benar. didukung benar. Karena Polri ini kan sebenarnya ini lumayan hal baru lah Kak Iya, kalau benar. di bidang tahfiz ini kan. Baru kemungkinan ada 2019 kalau nggak salah cabang repro. Nah, saya lihat juga abang-abang saya itu senior saya juga pada nyaman bekerja. Ibaratnya adalah dukungan dan dorongan dari Polri. Maksudnya jika ada pertandingan itu Ada tetap pertandingan, diberi iya. kesempatan Waktu, gitu itu ya, tadi kan Bang. tadi kan katanya Iya. waktu ulang itu kan Ya butuh waktu Butuh untuk waktu, menghafal ini iya. ya, benar. Iya.
Nah sebenarnya Bal, penasaran sih dengar suara Gerald iya, gitu. nah, Boleh nggak sih mungkin ditunjukkan ke kawan humas nih, singkat aja, yang singkat aja gitu. Boleh. Ayo singkat. Boleh ya Gerald? Ke kamera sebelah mana nih? Tengah, kamera tengah nih, boleh. Atau nah sini aja madu depan. Oke, boleh. Izin senior. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العظيم. Merdu gitu kan. Ya Bal, vibes jadi berasa vibes Ramadan itu udah Ramadan mau udah mau dekat gitu ya, gitu. Nah Gerald, kalau untuk peran orang tua sendiri nih untuk mendukung Gerald menjadi tahfiz Quran dan juga anggota Polri itu gimana? Nah, yang pasti Kak, kalau dukungan orang tua itu yang terkuat lah kalau untuk anaknya sendiri. Jadi dukungan dari orang tua itu seperti motivasi dan juga mungkin karena kita ini sebagai seorang anak gitu Kak. Jadi ketika udah mencapai hal yang baru pasti ada reward juga dari orang tua. Jadi memang sih dulu karena pikiran mungkin masih anak-anak juga ada pesan dari orang tua, Bang, hafal ya nanti juz 2. Ya udah, terus saya bilang, boleh Pak, tapi harus ada hadiahnya. Nah, jadi itu yang membuat spirit saya untuk menghafal tuh mungkin karena mungkin kemarin tuh masih anak-anak. Oh, masih kecil ya. Iya, jadi ya anak-anak ini kan suka ibaratnya reward Kak dari orang tua. Nah, jadi itulah dukungan dari orang tua dan juga orang tua itu sangat semangat untuk mengantar anaknya belajar Kak ke tempat guru-guru dan juga orang tua itu ibaratnya nggak kenal lelah kalau untuk anaknya biar bisa lebih dari dia. Iya benar. Buktinya dengan yang ini Gerald bisa berhasil menjadi tahfiz Quran. Mungkin kedepannya bisa lebih bertambah lagi ya hafalannya ya kan Gerald. Jadi ini Gerald ada nggak pesan atau motivasi buat kawan-kawan di luar sana yang ingin seperti Gerald yang punya kemampuan tahfiz Quran yang berapa juz bisa langsung ke kamera nomor 3. Jadi kalau motivasi saya kepada teman-teman sekalian yang ingin seperti saya, yang pertama semangat dalam mengejar cita-cita. Jangan gara-gara cita-cita kita lupa dengan apa yang membuat kita seperti ini. Semisal Al-Quran, jangan sampai lupakan Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang menolong kita nanti di akhirat. Ya benar. Jadi walaupun kita sudah punya pekerjaan, tetap meluangkan waktu ya Gerald untuk membaca Al-Quran. Ya benar. Ini seneng sekali kita hari narasumbernya bikin adem hati deh Bal, udah kan? Vibesnya udah mau dekat dengan Ramadan ya. Nah, Gerald, terima kasih sudah berkesempatan hadir. Semoga nanti kedepannya ada lagi pertandingan MTQ yang bisa dijalani dan meraih juara benar sekali. Nah, kawan Humas, sekian podcast Polis Talk Polda Sumatera Utara kali ini. Saya Brigadir Iqbal dan rekan saya Pritun Afriana dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan terima kasih. Salam presisi.